Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di tutorial. Kemarin kita terakhir sampai di penambahan menu ya, di activity dashboard. Jadi terakhir sampai sini saja. Nah, kita di tutorial kali ini hanya menambahkan sedikit saja ya layout lagi, yaitu dengan cara di sini kan sudah ada menu dan lain-lain bla bla bla. Ada horizontal scroll view dan lain-lain ya. Nah, setelah itu kita di setelahnya horizontal scroll view ya, ini kan ada penutup ya. Bagaimana cara kita tahu bahwa ini penutup? Yaitu ada slash-nya ya. Dan pembukanya adalah ada di sini, horizontal scroll view. Kalau kita klik di bagian sini, horizontal scroll view, atau kursor kita arahin ke sini, ya, maksudnya pointer itu sampai kedip-kedipnya ada di sini. Ini dia akan ada kuning-kuning juga gitu di endingnya. Nah, kalau kita nggak arahin, dia hilang gitu ya, beda. Nah, maka dari itu kita harus menaruh di bawahnya horizontal scroll view. Karena kenapa? Karena kita ingin menambahkan widgetnya itu ada di bawahnya dari menu ini, yang dimana menu ini adalah horizontal scroll view gitu ya. Jadi kita akan menaruh teks di sini, kemudian menambahkan juga recycle view atau untuk list ya, untuk menambahkan suatu list di bawahnya lagi gini. Oke. Jadi di sini kita tulis aja tag view ini dengan wrap content semuanya ya, teman-teman. Kemudian margin topnya itu kita kasih 16 dp ya. Ini akan bisa ke jalan margin topnya karena kita belum constraint kemana-mana gitu. Tapi nggak apa, kita tulis aja dulu. Dan kita masukin font family-nya, pakai kita semi bold ya, Poppins-nya yang udah kita masukin di awal fontnya. Kemudian teksnya itu inspirasi. Nah, ini harusnya ada muncul ya. Nah, ini di sini kecil ya, kelihatan. Posisinya masih belum sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian text color-nya dulu kita ganti menjadi color text ya. Karena ukurannya juga kurang besar, kita rubah ukurannya dengan cara text size. Nah, yang atas sendiri ya, kita enter aja. 20 SP. Ingat ya, kalau teman-teman, kalau kita pakainya itu text view ya, dalam notabene atau dalam widgetnya itu text view, maka bukan DP ya yang dipakai, tapi SP. Kalau kita lihat yang di atas juga semuanya pakai SP. Tuh, nah ini udah kelihatan besar. Kemudian sekarang kita atur constraint-nya. Jadi kita itu ingin posisinya adalah inspirasi ini di bawahnya horizontal scroll view. Berarti kita pakainya adalah bagian atas, berarti kan top, constraint topnya itu adalah bagian bawah. Nah ini ya, berarti constraint top to bottom of. Artinya adalah bagian atas dari text view-nya itu ada di bawahnya ya. Kita enter aja. Ada di bawahnya list menu. List menu ini adalah horizontal scroll view. Kalau kita perhatikan di atas ya, ini list menu ini ID-nya scroll view, horizontal scroll view. Nah ini ya. Nah posisinya udah bener nih. Terus kita juga pengen gitu ya. Kita pengen kirinya ini ada jaraknya ya. Jaraknya itu kita pengen sama kayak di atas ini. Itu berarti adalah pakai start atau left ya kalau nggak ada start. Tapi harusnya ada startnya. Jadi startnya bagian kiri dari text view-nya adalah bagian kiri juga ya, bagian kiri juga dari horizontal scroll view yang dimana namanya ID-nya tadi ada list menu. Nah, maka dia otomatis sama gitu ya. Oke, kita tutup. Kita tutup bloknya ya dengan cara slash ini karena dia tidak mempunyai child yang sebelumnya udah saya pernah jelaskan apa itu widget yang punya child dan tidak. Kemudian kita mendapatkan satu widget lagi ya teman-teman, yaitu recycler view. Dengan cara dibuka aja gini, cari recycler view ya, yang ini ya, Android X recycler view widget recycler view. Kita enter. Nah kemudian di sini
width-nya match parent, height-nya wrap content. Ya, nah itu udah kelihatan ya apa itu RESTful view. Jadi dia bentuknya list gitu ya. Ini ada item bla bla bla. Nah, ini posisinya masih belum yang sesuai kita inginkan ya. Jadi kita benerin dulu constraint-nya. Kita ingin itu posisinya itu ada di bawahnya inspirasi. Berarti kita pakai yang kayak di atas tadi ya, kayak text view ini. Perlakuannya sama. Yaitu dengan cara top, bottom. Jadi bagian atas dari RESTful view adalah bagian bawahnya dari teks ini kan. Nah, kita harus gimana caranya menaruh di bawah teks ini? Kita harus mengambil ID-nya. Nah, jadi kita harus pakai dulu. Tadi Ana lupa memberikan ID-nya. Kita tambahin ID dulu di text view-nya. Ya, kita tambahin ID namanya TV. TV itu adalah text view ya. Inspiration gitu ya. Underscore inspiration. Nah, kemudian di sini kita panggil TV underscore inspiration. Nah, posisinya udah benar ya, udah ada di bawahnya. Kemudian kita atur dulu ya untuk marginnya. Jadi kita pengen kasih jarak antara RESTful view dengan atasnya ini dengan text view-nya. Kita kasih margin top berarti ya. Margin topnya itu kita kasih 8 dp aja. Nah, itu ya udah ada jaraknya sedikit. Kemudian kanan kirinya juga kita kasih jarak gitu ya. Namanya margin horizontal. Kita kasih 16 dp. Nah, selain itu kita tambahin satu lagi yaitu adalah nested scrolling enable. Itu kita kasih false. Nanti untuk fungsinya adalah sebenarnya nanti, karena gini ya, karena layout ini itu kan bukan belum ini ya, belum scroll view gitu ya. Jadi nanti constraint ini akan kita bungkus dengan scroll view. Dan karena ada dua scroll, yaitu nanti list ini kan juga ada scrollnya, maka scrollnya itu tidak difungsikan yang di RESTful view. Jadi scrollnya itu pakai yang parent-nya. Oke. Jadi sampai sini ini udah ya, menambahkan text view dan RESTful view, udah sesuai sama layout yang diinginkan. Nah, sekarang terakhir yaitu kita memberikan scroll view ya dengan cara kayak gini, teman-teman. Kita ketik aja scroll view gini ya. Ini gawa merah, tambahin aja layout width-nya itu. Width. Udah ada itu ya required, diklik aja. Kemudian match parent. Kemudian kita tambahin juga ya. Kita benerin dulu. Nah, kita tadi anak komen ALTL ya. Ini di constraint-nya di plus dulu aja. Kemudian tambahin lagi height-nya. Nah, ini ada layout height, itu match parent juga. Selanjutnya, yang XMLSS ini, yang ini ya, kita blok aja di constraint, kita blok, kita ambil semua. Kita comment X ya, kita cut. Ini kita yang di XML di sini dipaste di sini. Nah, kemudian karena scroll view ini akan mempunyai anak ya, akan mempunyai child. Jadi ini kita hapus ya penutupnya yang kayak gini, slash-nya, tapi kita ganti dengan penutup biasa kayak gini. Nah, jadi dia punya anak kayak ini ya. Selanjutnya, constraint-nya ini kita tarik sampai bawah banget ya. Nah, bawah banget di comment X. Nah, kita paste ada di dalamnya sini. Jadi di dalamnya scroll view. Ini setelah penutup ini ya, penutup yang pembukanya. Nah, sebelumnya dan ditaruh sebelum penutup yang ini kurung siku slash itu ya. Jadi kita paste di sini tengah-tengah. Paste. Nah, udah ada ya, udah muncul. Selain itu di sini udah muncul ya, kayak ada mulai kuning yang ini. Itu berarti ada suatu peringatan atau suatu rekomendasi. Yang pertama tool konteks ini ya. Kita pindah juga command X. Kita pindah di bagian atas ini. Nah, gini ya. Sama layout height-nya ini kalau kita baca ada this Android X kemudian should use Android layout height wrap content. Nah, berarti kita bisa juga ganti ini ke wrap content.
Nah, udah ya, udah nggak ada kuningnya. Langkah terakhir sebelum selesai yaitu biasakan di komen ALTL untuk merapikan codingan antum. Ya, komen ALTL. Nah, sudah ya. Nah, kalau udah sampai sini, kita cukupin dulu videonya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.